Jadi ternyata kebutaan kita karena asumsi, oh orang Kristen itu begini ya, oh ternyata kehidupan saya itu begini ya, itu digugurkan Tuhan supaya kita bisa menerima sesuatu yang baru. Kemandirian kita bukan berarti kita tidak punya Tuhan. Karena sehebat-hebatnya manusia itu sudah jatuh dalam dosa. Manusia itu bukan siapa-siapa lagi. Kehidupan kita itu berdasarkan pencipta kita. Kehidupan kita itu berdasarkan karunia yang Tuhan berikan. Kembali lagi di Facebook, What's on Your Mind? Senang rasanya ya bisa kembali lagi untuk membicarakan tokoh-tokoh Alkitab, mempelajari lebih dalam lagi cerita-cerita inspirasi dari tokoh-tokoh Alkitab yang tentunya akan menguatkan iman percaya kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Di sini kita akan bicarakan topik hari ini bersama dengan Pak Pendeta David Zebedeus. Halo, apa kabar? Halo Pak Pendeta, baik puji Tuhan. Senang ya ketemu lagi ya. Senang sekali Pak Pendeta. Pak Pendeta apa kabar? Baik, tentunya. Baik. Puji Tuhan. Dan semoga saudara-saudara teman-teman di rumah juga baik-baik dan sehat-sehat ya. Amin. Supaya tidak ada lagi yang bisa menghalangi kita untuk menikmati berkat Tuhan. Amin. Pada saat ini. Baiklah, kita sebelumnya seperti biasa Pak Pendeta, kita mau mengingatkan buat teman-teman di rumah, jangan lupa untuk like, comment, and share video ini. Dan jangan lupa juga untuk subscribe channel kita Facebook. Dan apabila teman-teman masih baru yang menonton Facebook, jangan lupa untuk subscribe karena kita akan upload setiap minggunya. Dan kalau misalnya ada permintaan ya, apakah permintaan doa atau juga permohonan untuk salah satu dari tokoh yang ingin teman-teman bagikan dan kita pelajari sama-sama di sini, boleh ditulis di kolom komentar supaya nanti tim Hope Channel akan melihat dan kemudian kita akan tanggapi. Dan semoga ada juga tokoh-tokoh yang datang dari usulan para pemirsa sekalian, supaya kita bisa mendalami cerita-cerita yang ada di Alkitab tentunya. Dan jangan lupa untuk share juga ya ke teman-teman di sosial media Anda. Apakah di Facebook, apakah di Instagram, atau bahkan YouTube, dan lainnya. Karena Hope Channel Indonesia, televisi yang mengubah hidup Anda. Jadi semoga bisa dibagikan kepada teman-teman lainnya ya. Oke. Baiklah, terima kasih Pak Pendeta. Sekarang kita mau mempelajari siapa sih kita mau mempelajari sebenarnya tokoh yang sangat terkenal ya, sudah sering kita bahas. Tapi karena ini dalam rangka Hari Penglihatan Sedunia, jadi kita mau juga bahas tentang seorang yang bernama Paulus. Kita udah sering bahas tentang Paulus ya, tapi mungkin kita belum banyak menggali atau mendalami pada saat peristiwa dia saat itu buta. Nah, ketika Paulus buta, apa yang terjadi? Dan ini jadi latar belakang ya dari kisah yang akan kita dalami. Pada saat Paulus buta dan pada saat dia sudah tidak lagi buta. Apa yang bisa kita pelajari dari kisah pasal 9, khususnya di pasal 9 ya? Karena ada beberapa pasal yang dia ceritakan mengenai kisahnya pada saat dia buta. Kalau kita lihat di kisah 9, di kisah 22, dan kisah 26. Itu adalah bagian atau rangkaian dari cerita pada saat Rasul Paulus buta. Dan Paulus sebenarnya kita tahu adalah seorang yang sebelumnya bukan pengikut Kristus. Justru dia adalah pembunuh pengikut Kristus. Atau dia penyiksa, bahkan yang mempersekusi orang-orang yang mengikuti Yesus. Dan kenapa kemudian Saulus berubah menjadi Paulus? Kenapa Saulus yang sebelumnya tidak percaya kepada Tuhan Yesus, kemudian berubah menjadi pengikut Yesus dan bahkan yang membagikan berita-berita Injil tentang Yesus Kristus. Nah, tahu nggak, waktu Saulus pada saat itu ya, namanya masih Saulus, sebelum kita ke cerita yang nanti kita akan bahas, Saulus ini adalah sosok yang sangat penting. Dia adalah anggota Sanhedrin. Dia juga yang hadir di saat Stefanus dirajam, dilempari batu. Nah, tahu nggak saudara-saudari, ternyata Saulus tidak mengatakan apa-apa, tidak mengatakan sepatah kata pun pada saat Stefanus dilempari batu. Kenapa peristiwa Stefanus penting? Sebelum kita nanti masuk ke Saulus ya. Stefanus adalah
seorang Yahudi terakhir yang menjadi misionaris dan menjadi pekabar dari Injil, dari kebenaran Yesus. Tapi Stefanus kemudian menjadi martir. Karena Stefanus martir, maka kemudian tidak ada lagi, ini secara nubuatan, tidak ada lagi orang Yahudi yang akan menjadi pekabar Injil secara misionaris atau secara yang pergi ke berbagai tempat. Karena Stefanus, yang juga salah satu diaken pada waktu itu, dikatakan, dialah martir yang sebelumnya memberitakan berita Injil. Tapi ternyata yang melanjutkan kehidupan misionaris dari Stefanus adalah Saulus, yang kemudian jadi Paulus. Nah, ini kita akan dalami ya. Jadi kurang lebih kita akan pelajari Paulus di awal-awal kisah hidupnya ya. Di awal-awal kisah. Baiklah. Tapi pemirsa semua, jangan kemana-mana, kita akan berhenti sejenak sampai yang satu ini. Kembali lagi di Facebook, What's on Your Mind? Kita akan melanjutkan pelajaran yang sangat menarik hari ini mengenai kisah Saulus sebelum ia bertobat. Benar. Dan kalau kita lihat tentang Paulus ya, atau sebelumnya Saulus, kita tahu bahwa Saulus ini adalah seorang yang, tadi sedikit kita singgung, yang setuju tentang matinya Stefanus. Dan dia juga tahu bahwa dia memiliki hak atau memiliki otoritas untuk bisa membasmi ya, dalam tanda kutip, para pengikut Kristus. Nah, ini dimulai dari kisah pasalnya yang 9 ayat 1 dan 2. Kalau kita lihat di ayat pembuka ini, bagaimana Saulus pada saat itu sangat bersemangat untuk melakukan pembunuhan, untuk menghabisi semua orang Kristen. Apa yang kita lihat di situ? Kisah Para Rasul 9 ayat 1, Saulus bertobat. Sementara itu berkobar-kobar hati Saulus untuk mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan. Ia menghadap imam besar dan meminta surat kuasa daripadanya untuk dibawa kepada majelis-majelis Yahudi di Damsyik, supaya jika ia menemukan laki-laki atau perempuan yang mengikuti jalan Tuhan, ia menangkap mereka dan membawa mereka ke Yerusalem. Nah, kalau dilihat dari dua ayat ini dulu ya, kita bisa bayangkan bagaimana semangatnya Saulus. Bahkan dikatakan berkobar-kobar hatinya. Ini jarang sekali ekspresi dari apa yang ditulis di Alkitab sampai seperti ini ya. Penulis kitab ini adalah Lukas. Dia meneruskan tulisannya dari kitab Lukas ke Kisah Para Rasul. Dan karena dia tahu bahwa ungkapan dari peristiwa pada saat Stefanus mati dan kemudian masuk ke Saulus ingin melanjutkan untuk dikatakan mengancam dan membunuh ya murid-murid Tuhan, tidak hanya 12 murid Yesus loh. Karena kalau kita lihat murid-murid Tuhan ini lebih dari 12 murid. Murid-murid Yesus itu bahkan bisa sampai 70, 80 ataupun lebih. Karena satu murid bisa memuridkan lebih lagi kan. Satu murid bisa 10 kemudian jadi 100 bisa lebih lagi. Jadi murid-murid Tuhan ini semakin tersebar. Dan berawal dari 12 murid Yesus dan murid-murid Tuhan lainnya, kemudian muncullah gereja-gereja. Lahirlah perkumpulan-perkumpulan. Lahirlah kelompok-kelompok. Kalau kita tahu istilah sekarang ini cabang sekolah sahabat ya. Tapi kalau di zaman dulu itu kelompok-kelompok orang percaya. Jadi mereka yang percaya pada Yesus, orang-orang Kristen zaman mula-mula yang tentu menginginkan kebenaran yang datangnya dari Kristus. Nah, Saulus, karena dia berkobar-kobar, wah ini Stefanus sudah mati nih. Saya ingin lebih banyak lagi orang Kristen yang mati. Jadi dia pergi ke imam besar. Imam besar itu yang otoritas keagamaan tertinggi di daerah Yahudi, di daerah itu, khususnya di Roma ya, di tempat di mana Yerusalem berada. Dia mengambil surat, dia meminta surat, dan kemudian dia bawa ke majelis-majelis Yahudi, dan jika ia menemukan laki-laki atau perempuan, dikatakan ya, yang mengikuti jalan Tuhan. Itu artinya, kalau dalam bahasa Inggris, the way ya. The way itu adalah mereka yang percaya kepada Tuhan. Orang-orang yang percaya pada Yesus. Jadi dia membasmi golongan ini. Karena kalau
di sana ada 3 golongan sebenarnya. Satu, golongan orang Yahudi, itu yang mainstream, orang Yahudi yang percaya kepada Allahnya Musa ya, istilahnya mayoritas. Itulah termasuk kepada majelis Yahudi, Paulus sendiri, dan juga Farisi, Saduki, dan orang-orang lainnya. Golongan kedua, mereka yang tidak percaya sama sekali. Yaitu bisa dikatakan kafir. Lah, ya kan? Orang-orang ateis kalau istilah sekarang. Tapi kalau golongan ketiga, ini yang masih di antara Yahudi atau yang mau digolongkan kafir, yaitu orang yang percaya pada Kristus, pada Yesus. Ini yang mau dibasmi oleh Saulus. Nah, karena golongan ini semakin banyak, semakin besar jumlahnya, maka Saulus dengan tekad kuat ingin menghabisi mereka. Ternyata semangat dari Saulus ini tidak dihentikan oleh Tuhan, tetapi diputar. Diubahkan. Nah, apa yang terjadi? Di ayat 3 dan 4. Kita lanjut baca ya. Kisah Para Rasul 3, Kisah Para Rasul 9, ayat 3 dan 4. Ayat 3. Dalam perjalanannya ke Damsyik, ketika ia sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Ia rebah ke tanah dan kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata kepadanya, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Jadi dari kemarahan yang membara, dari ancaman yang sangat mengerikan kepada murid-murid Tuhan, Tuhan memutar cerita hidup dari Paulus ya, dari Saulus seperti itu. Di-prank ya. Di-prank ya, istilah sekarang jadi. Di-prank nih. Tapi kalau kita bisa bayangkan lagi kan, dia dari rumah nih ya, dia pergi ke majelis, dia pergi ke otoritas tertinggi. Pada saat dia menuju ke perjalanan, menuju ke Damsyik, karena Damsyik salah satu destinasi atau tujuan Paulus atau Saulus waktu itu, ya ingin melihat murid-murid Tuhan ini. Ternyata dalam perjalanannya, dia nggak nyangka. Bukan sesuatu yang bisa dia tahan gitu. Sesuatu yang bisa, kalau misalnya ada orang Romawi atau orang Yahudi, itu dia bisa singkirkan, karena dia memiliki otoritas tertinggi kan. Ini datang dari langit. Ini tidak datang dari daratan, tidak datang dari tempat di mana dia ingin menuju ke Damsyik, tapi halangan itu datang dari atas. Ini jadi pengingat bagi kita ya, bahwa di bawah langit itu masih ada langit. Di bawah langit itu masih ada yang bisa menghalangi kita. Jangan sampai kita berpikir sudah yang paling hebat. Wah, pokoknya ini ya, saya mau lakukan ini, harus terjadi. Ternyata Saulus lupa bahwa kuasa Tuhan itu jauh lebih dari yang pada dia bayangkan. Tapi mungkin Pak Pendeta dia nggak kepikiran kayak gitu kali ya. Karena kan gitu. Mayoritas juga orang Yahudi. Dia ngelihat golongan baru datang, mungkin kayak kita ngelihat agama-agama baru datang aja gitu. Benar, kayak gitu ya. Dia bisa lihat bahwa apa yang dilakukan Saulus sebenarnya tidak sepenuhnya salah. Secara Yahudi ya, orang dari perspektif Yahudinya ya. Karena dia merasa dia melakukan hal yang benar. Iya, betul. Sebagai mayoritas. Apalagi di sini kita sering lihat ya bahwa seringkali hal-hal yang dilakukan seperti itu tidak adil memang. Tapi kita jika melihat dari perspektif mereka yang mayoritas, udah ngelakuin hal yang betul. Melakukan hal yang benar. Dan di pikiran Saulus, kalau saya melakukan hal yang benar, tidak ada yang bisa menghalangi saya kan? Tidak ada yang bisa memberhentikan saya dalam perjalanan melakukan hal yang benar ini. Itu sebabnya Saulus dengan semangat berkobar-kobar, tekad yang kuat, ya kan? Harusnya semangat yang dia lakukan ini, dia lakukan untuk hal-hal positif lainnya sebenarnya. Ya. Ini lebih ke psikopat ya. Kalau kita lihat di sisi lainnya, ini orang psikopat nih ya. Kok bisa dia tega membunuh orang-orang yang sebenarnya percaya pada Tuhan. Tapi ketika Tuhan memutar cerita, kalau kita pelan-pelan lagi katakan, ia sudah dekat nih. Dia sudah mau sampai sebenarnya. Tiba-tiba cahaya mancar dari langit mengelilingi dia. Ia rebah ke tanah dan kedengaranlah suara. Sebelum kita coba bayangkan lagi ya, ini karena kita mempelajari ayat ini kan sesuai dengan situasi kita ya. Saulus kan nggak mungkin pergi sendiri. Dan dalam berbagai studi Alkitab juga, kita tahu bahwa Saulus memiliki orang-orang kepercayaannya juga. Dia sebagai seorang Sanhedrin, anggota Sanhedrin itu seperti ya kalau di zaman sekarang mungkin anggota parlemen ya, atau wakil rakyat. Mereka yang
terpilih dan kemudian menjadi wakil, tidak hanya secara politik tapi juga secara agama. Jadi Sanhedrin ini memiliki kekuasaan, memiliki otoritas yang tinggi. Tapi dia mau memastikan otoritas lagi dari imam besar supaya apa yang dia lakukan ini terlegitimasi, diterima. Nah, dia nggak mungkin sendiri kan, pasti ada pasukannya yang lain, dalam tanda kutip, atau penjaganya, orang-orangnya. Ternyata tidak ada satupun yang menolong dia. Tidak ada satupun yang bisa menolong dia di waktu dia jatuh. Pada saat dia rebah ke tanah, biasanya kan, ayo papa, aduh, harus ditolong secepatnya kan. Karena orang penting ya. Karena orang penting kan. Dan bahkan yang dilakukan ini hal yang benar, hal yang disetujui oleh banyak orang juga. Tapi tidak ada yang bisa membantu. Nah, inilah yang terjadi kepada Saulus. Dia jatuh ke tanah, dia naik kuda, dia jatuh ke tanah, dia tidak bisa berbuat apa-apa. Tapi ada suara, Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya? Apa respon Saulus? Ayat 5 dan 6. Siapakah engkau Tuhan? Kata Tuhan, akulah Yesus yang kau aniaya itu. Tetapi bangunlah dan pergilah ke dalam kota, di sana akan dikatakan kepadamu apa yang harus kau perbuat. Jadi kalimat pertamanya dia bertanya, siapakah engkau? Tuhan. Jadi ini ada keraguan, tapi di benaknya juga kayaknya ini Tuhan. Jadi mau dipastikan lagi nih, ini siapa ya? Tapi ini Tuhan sih gitu ya, istilahnya gitu kali ya. Siapakah engkau? Tuhan. Tuhan yang mana? Tuhan yang mana? Karena di pikiran Saulus, dia mungkin aja salah satu dewa ya. Salah satu orang yang, atau salah satu pihak deity bisa dikatakan, yang sangat berkuasa, sangat super power, yang bisa membuat dia jatuh. Dan seketika dia hanya melihat cahaya kan, dan mendengar suara. Ternyata ini seperti Tuhan. Karena dia dengar, pertanyaan lagi, Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku? Loh, berarti dia tahu apa yang saya buat ya? Loh, berarti dia tahu apa yang selama ini juga dia lakukan. Kemudian Saulus sadar, dalam proses yang cepat ini, dia harus mengerti bahwa ini adalah Tuhan yang dia selama ini aniaya. Tapi Tuhan tidak berbincang-bincang dengan dia. Dia langsung menyuruh Saulus. Tetapi bangunlah, pergilah ke dalam kota, di sana akan dikatakan kepadamu apa yang harus kau perbuat. Kalau kita pelan-pelan maknai ini, adik dan juga saudara-saudari sekalian, dari awal tugas dari Paulus atau Saulus itu perintah Tuhan ada. Ini sebenarnya titik nol ya, kalau bisa kita katakan. Titik nol dari perubahan dan pertobatan Saulus. Yang pada saat itu kemudian dia buta, dia tidak bisa melihat apa-apa, tapi dia kemudian mendengar dan menerima perintah Tuhan. Apa maknanya? Kita harus di titik nolkan dulu. Betul, kita harus dibutakan dulu. Dibutakan dulu. Walaupun tidak secara fisik mungkin kalau kita ya. Kalau secara harfiah sih gak dibuta. Ya, secara fisik Paulus buta. Untuk kita harus dibutakan dulu secara rohani kita. Maksudnya bukan supaya kita berdosa dulu. Kita harus disadarkan dulu oleh Tuhan. Nih, gitu ya. Untuk penghentian asumsi-asumsi kita yang sebelumnya. Karena Saulus ini punya banyak asumsi. Wah, orang Kristen ini kan begini. Orang Kristen ini kan mau menentang orang Yahudi. Orang Kristen ini kan mau menentang kebenaran yang selama ini kita yakini. Seperti itu. Tapi asumsi-asumsi itu tidak berdasar dan tidak sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Nah, yang jadi adalah apa yang kemudian Saulus alami, dia harus dibutakan dulu. Dan ayat yang ke-7 kan, termangu-mangulah, waduh ini bahasanya sampai sedeskriptif ini. Termangu-mangulah teman-temannya seperjalanan karena mereka memang mendengar suara itu, tapi tidak melihat seorang juga. Jadi kayak hantu nih kan, deh. Semuanya dengar ya? Semuanya dengar, semuanya jadi ngerasa ngeri. Saulus bangun dan berdiri, lalu membuka matanya, tapi ia tidak dapat melihat apa-apa. Mereka harus menuntun dia masuk ke Damsyik. Jadi Saulus dan teman-temannya, bisa dibilang juga ini partinya, atau orang-orang yang menjaga dia, bersama dengan dia, mengawal dia,
itu harus menuntun dia ke Damsyik, karena itu perintah Tuhan. Bisa nggak Paulus balik lagi ke tempat asal? Bisa aja, karena dia yang punya otoritas kan. Saulus yang merasa, ngapain gue harus ke Damsyik? Kalau gue udah buta, gue udah balik aja lah kalau gitu. Tapi Saulus ada little faith-nya, ada keyakinan atau penasaran bisa dikatakan mungkin ya. Penasaran apa yang sebenarnya suara ini maksudkan. Karena diperintahkan pergi ke Damsyik, maka akan disuruh nanti di situ kamu akan berbuat apa. Ternyata di Damsyik ada murid Tuhan yang bernama Ananias. Dan singkat cerita, Saulus akhirnya dibaptis. Saulus kemudian menjadi murid Tuhan dan menjadi salah satu rasul. Tapi pengalaman yang menarik ini deh, dan teman-teman sekalian, kita diingatkan bahwa spiritual blindness atau kebutaan rohani kita itu akan menghasilkan sesuatu yang sangat luar biasa, seperti Saulus. Untuk menjadi rasul, itu bukan hak dia. Untuk membunuh orang-orang atau murid-murid Tuhan, itu bisa jadi hak dia. Tapi untuk menjadi rasul, itu bukan hak dia. Itu hak Tuhan yang diberikan kepadanya. Dan Saulus juga belajar dari hal itu. Ternyata dalam 3 hari dia buta. Dia harus disadarkan pikirannya. Gak ada yang nemenin dia loh. Dia gak bisa lihat apa-apa juga. Gak bisa lihat apa-apa. Dan tidak hanya itu, ayat 9 apa dia katakan? Ayat 9, 3 hari lamanya ia tidak dapat melihat, dan 3 hari lamanya ia tidak makan dan minum. Jadi 3 hari dalam kondisi buta, nggak makan, nggak minum, dan sendiri. Ini menggambarkan bagaimana Saulus berada di titik paling terendah. Titik nadir kalau bisa dikatakan. Titik di mana dia sangat berbeda 3 hari sebelumnya. Ya kan, waktu dia ketemu dengan imam besar, ketika dia berkobar-kobar hatinya, dia harus turun sangat jauh, tidak ada siapa, tidak ada yang menganggapnya. Karena kalau dikatakan, bisa kita bayangin ya, 3 hari itu kan, mana Saulus? Mana Saulus? Kata temen-temen, aduh nggak tahu itu, ada suara, ada cahaya, dia buta, ngeri pokoknya. Dan cerita itu viral ya, kalau istilah sekarang. Viral. Cerita itu viral kemana-mana, menggambarkan bahwa ini ada satu hal yang sangat luar biasa terjadi. Dan disitulah pertobatan Saulus kemudian dimulai. Pertobatan Saulus itu yang menjadi momen pengalaman Saulus untuk mengikuti Yesus. Wah, bisa dibayangin ya deh, kalau kita pernah ingat nggak deh momen pertama kali percaya kepada Yesus? Apakah sedramatis ini? Atau apa yang bisa dibagikan relate dengan ceritanya Saulus? Pendeta juga nggak sedramatis ini berarti ya. Kita semua juga mungkin tidak memiliki cerita sedramatis ini. Tapi apa rasa pada saat pertama kali lihat Yesus? Atau pertama kali, ini kayaknya juru selamat itu deh. Orang yang selama ini saya yakin. Ini sih pas awal-awal dibaptis ya Pak Pendeta. Langsung bercerita sedikit aja. Aku sebenarnya berasal dari keluarga yang Advent non-Advent. Jadi pada saat memilih Tuhan Yesus untuk bisa masuk Advent itu mungkin titik sama seperti Paulus di sini. Gitu. Jadi untuk memilih banyak yang bertanya-tanya juga pasti kan kayak kenapa harus pilih Advent. Tapi ternyata jadi dia juga rasa ya apa yang dialami Saulus pada waktu itu. Karena kalau dia menolak untuk dibaptis bisa saja nggak ada maksud untuk saya biarin aja lah saya buta gitu ya. Atau biarin aja kalau misalnya dia punya semangat yang berkobar-kobar seperti berapa hari sebelumnya, pada saat Ananias datang dia pasti menolak kan? Pada saat Ananias datang, karena Ananias bilang begini, ketika Ananias sudah berdebat dengan Tuhan, kenapa harus pergi kepada Saulus? Karena Ananias juga nggak percaya gitu kan, takut. Ayat 17. Lalu pergilah Ananias ke situ dan masuk ke rumah itu. Ia menumpangkan tangannya kata Saulus, katanya, Saulus, saudaraku. Nah, ini sudah jadi saudara akhirnya kan. Tuhan Yesus yang telah menampakkan diri kepadamu di jalan yang engkau lalui, telah menyuruh aku kepadamu supaya engkau dapat melihat lagi dan penuh dengan Roh Kudus. Seketika itu juga
seolah selaput gugur dari matanya, sehingga ia dapat melihat lagi. Ia bangun lalu dibaptis. Oh, ternyata selaput di matanya ini itu menggambarkan asumsi-asumsi dari Paulus yang selama ini dia punya tentang orang-orang Kristen. Itu gugur. Itu dihilangkan. Selama itu dia buta. Jadi ternyata kebutaan kita karena asumsi, oh orang Kristen itu begini ya, oh ternyata kehidupan saya itu begini ya, itu digugurkan Tuhan supaya kita bisa menerima sesuatu yang baru. Penglihatan Saulus yang kemudian dulu, dia kan dulu bisa melihat, normal. Awalnya baik-baik saja, dan dia merasa bahwa apa yang dia lakukan itu benar kan. Ternyata dia baru lihat, dia harus dibutakan dulu, untuk dia baru melihat kebenaran yang selama ini tertutup dari penglihatan dia sebelumnya. Jadi, from sight to sight, dari penglihatan pertama sampai penglihatan berikutnya, itu ada proses kebutaan yang harus dialami oleh Saulus supaya dia bisa melihat sesuatu yang sebelumnya tidak pernah dia lihat. Nah, ini yang luar biasa ya, deh, kalau kita bisa lihat. Ternyata kita harus disadarkan dulu seperti Saulus, untuk kita bisa melihat kuasa Tuhan yang jauh lebih besar dari apa yang kita pikirkan sebelumnya. Dan Ananias, kalau kita jadi Ananias mungkin ya, udahlah, lu mati aja lah kira-kira gitu ya. Karena lu kan udah nyiksa banyak orang gitu ya, lu udah ke laut aja lah gitu misalnya. Tapi Ananias dengan keinginan yang tulus, karena Tuhan yang memintanya, dia juga menolong Saulus. Nah, ini yang bisa kita lihat dari cerita ini. Kita masih akan belajar lebih banyak lagi Pak Pendeta mengenai Paulus, tapi kita harus berhenti sejenak setelah yang satu ini. Kembali lagi di Facebook, What's on Your Mind? Kita akan kembali melanjutkan pelajaran kita hari ini mengenai Paulus. Silakan Pak Pendeta David. Ya, kalau kita lihat tadi dari kisah 9 ayat 1 sampai 18 bahkan ya, atau 19, karena cerita dari Saulus menjadi Paulus itu dikisahkan dari awal dia buta. Tapi kalau kita coba lihat ya, di kisah 22, ini cerita juga yang kemudian diceritakan kembali oleh Paulus, karena dia sangat terkesan, bahkan dalam pikirannya itu cerita pertobatannya itu memiliki kuasa, memiliki awal yang penting, karena dia mau cerita apa ke orang-orang yang selama ini sudah dia siksa, ya kan? Bukan yang dulu juga ngejar-ngejar kita, kok sekarang mendadak jadi yang mau menyelamatkan kita gitu kan? Saulus kemudian menceritakan cerita pertobatannya. Dan ini diungkapkan di kisah 22, dimulai pada saat dia berbicara kepada orang-orang Yahudi juga, yang pada saat itu mencoba untuk bertanya kepadanya. Kita mulai dari ayat 12. Nah, ini dari perspektif Saulus ya. Kalau tadi kan di kisah 9 kan dari perspektif penulis. Perspektif Lukas yang kemudian mendeskripsikan kisah itu. Tapi ini ungkapan hati dari Paulus sendiri ya. Coba kita lihat dari 12 sampai 13 dulu. Separagraf 22 ayat 12, di situ ada seorang bernama Ananias, seorang saleh yang menurut hukum Taurat dan terkenal baik di antara semua orang Yahudi yang ada di situ. Ayat 13, ia datang berdiri di dekatku dan berkata, Saulus saudaraku, bukalah matamu dan melihatlah. Dan seketika itu juga aku melihat kembali dan menatap dia. Kalau sampai ayat 14 ya. Lalu katanya, Allah nenek moyang kita telah menetapkan engkau untuk mengetahui kehendaknya, untuk melihat yang benar, dan untuk mendengar suara yang keluar dari mulutnya. Kalau kita fast forward sampai ayat 19, jawabku, Tuhan mereka tahu bahwa akulah yang pergi dari rumah ibadat yang satu ke rumah ibadat lain, dan yang memasukkan mereka yang percaya kepadamu ke dalam penjara dan menyesah mereka. Dan ketika darah Stefanus saksimu itu ditumpahkan, aku ada di situ dan menyetujui perbuatan itu. Dan aku menjaga pakaian mereka yang membunuhnya. Jadi Saulus atau Paulus ya, mau menggambarkan kalau proses ini tuh tidak proses yang tiba-tiba.
proses ini tuh dengan banyak pertimbangan, banyak bisa dikatakan apa ya, perhitungan. Karena kalau dia berubah menjadi seorang penginjil, pengikut Kristus, tapi dulunya dia penyiksa orang-orang yang percaya Kristus, itu kan risikonya juga besar. Dia juga bisa mati, ya kan? Kalau dia yang membunuh orang, tiba-tiba jadi baik, ya orang yang akan bunuh dia juga kan? Dan ini yang diperhitungkan oleh Saulus. Jadi proses dia buta dan kemudian melihat lagi, itu digambarkan oleh Saulus bukan suatu peristiwa yang sederhana. Bukan suatu proses yang, oh ya hebatnya Saulus tiba-tiba udah melihat, dia percaya aja kepada Tuhan, ya supaya dia selamat, dia percaya, dia kemudian dibukakanlah matanya. Nggak seperti itu aja. Tapi ada hal-hal yang banyak sekali perlu untuk diperhitungkan. Kalau dia mengambil pilihan ini, apa yang akan terjadi? Risikonya apa? Apa yang kemudian dia harus lakukan kepada orang-orang yang selama ini dia siksa, atau selama ini dia kejar-kejar gitu, dia ancam. Dan ayat 22, rakyat mendengarkan Paulus sampai kepada perkataan itu, tapi sudah itu, mereka mulai berteriak katanya, enyahkan orang ini dari muka bumi, ia tidak layak hidup. Jadi sudah dijelaskan oleh Paulus pun, orang-orang itu tidak mengerti. Orang-orang itu tidak mengetahui apa yang harus dilakukan. Dan Paulus sebenarnya memang dalam hal ini ya, dia tidak punya kuasa seperti yang sebelumnya dia punya. Dulu kan dia, wah pokoknya gue yang paling hebat, orang Sanhedrin, seterusnya dan seterusnya. Tapi ternyata saat itu dia hanya bisa mengandalkan Tuhan. Dan itu sebenarnya esensi hidup kita. Kalau kita terlalu berpikir hebat, terlalu berpikir yang paling jago, yang paling pintar, yang paling benar, maka itu bukan seorang yang bisa bertahan hidup. Seorang yang bisa bertahan hidup justru harus menggantungkan harapan dan kehidupannya kepada satu pihak, yaitu Tuhan. Kenapa itu penting? Oh, kita kan sebenarnya harus mandiri ya. Hidup kita kan harus istilahnya independen. Kalau seorang perempuan kan independent woman gitu ya. Tapi independensi kita juga itu bukan berarti kita tidak bergantung pada Tuhan. Kemandirian kita bukan berarti kita tidak bergantung pada Tuhan. Karena sehebat-hebatnya manusia itu sudah jatuh dalam dosa. Manusia itu bukan siapa-siapa lagi. Kehidupan kita itu berdasarkan pencipta kita. Kehidupan kita itu berdasarkan karunia yang Tuhan berikan. Nah, oleh sebab itu, kalau kita melihat pelajaran yang Saulus berikan, ini menjadi pengingat dan juga pembelajaran untuk kita kalau kita ini hidup berdasarkan karunia Tuhan saja. Apakah kita bisa bertahan atau tidak? Itu sesuai dengan karunia Tuhan. Setiap pagi, apapun yang kita inginkan, misalnya kita anggap jadi Saulus gitu ya, wah, pokoknya apa yang saya buat hari ini, itu yang saya yakin benar. Itu nggak salah pada awalnya. Tapi Tuhan punya cara untuk mengubah kita. Tuhan punya cara untuk memutar cerita kita, kalau kita mau mengikuti kehendak-Nya juga. Dan Saulus menjadi Paulus itu adalah bukti bahwa Paulus mengikuti kehendak Tuhan. Bahwa dia ingin ceritanya itu ditulis oleh Tuhan. Itulah kenapa suratnya itu ditulis untuk jemaat-jemaat, karena dia tahu suratan kehidupan dia juga ditulis oleh Tuhan. Dan dia bagikan itu untuk jemaat-jemaat supaya orang-orang melihat bahwa Paulus juga diubahkan oleh Tuhan. Gimana menurut Dei cerita ini? Keren banget sih Pak Pendeta. Jadi kalau kita lihat cerita ini ya, kita bisa relate kan. Oh, saya juga bisa kayak Paulus nih. Banyak yang bisa dipelajari di sini. Banyak yang bisa kita pelajari. Kerendahan hati, terus pertobatan, dan ketergantungan pada Tuhan. Salah nggak sih kalau kita beda ya ketergantungan dengan sifat manja? Kalau manja itu kan apa-apa dibuat oleh orang lain, kita yang nggak buat apa-apa. Tapi kalau ketergantungan kepada Tuhan, berarti kita juga tetap buat bagian kita. Kita tetap juga kerjakan bagian kita, tapi Tuhan yang akan lakukan yang tidak bisa kita lakukan. Yang tidak bisa
ada di kuasa kontrol kita, itu Tuhan yang lakukan. Itu yang berencana, Tuhan yang menghendaki gitu ya Pak. Tuhan yang memutuskan juga. Iya. Nah, coba kita lanjut lagi baca ya. Di ayatnya yang di pasal 26 sekarang. Ini karena tadi di satu sisi, kita sekarang ke sisi yang lainnya. Kisah pasal 26 ayatnya yang ke-9. Coba kita mulai dari ayat yang ke-9. 9. Bagaimanapun juga aku sendiri pernah menyangka bahwa aku harus keras bertindak menentang nama Yesus dari Nazaret. Nah, ternyata dia sadar bahwa dia ini mengakui gitu ya. Bahkan di pasal 26 ini deh, ini sebenarnya pada saat dia berada di hadapan Agripa. Agripa ini kan seorang yang sangat tinggi otoritasnya, dan dia juga yang berada di mahkamah agama. Jadi Herodes Agripa, dia memanggil Paulus. Dan ketika ayat 9 katakan, aku harus keras bertindak menentang Yesus dari Nazaret, itu adresnya udah jelas kan. Yesus dari Nazaret itu cuma satu orang. Kalau nama Yesus itu mungkin banyak ya. Tapi Yesus dari Nazaret itu hanya merujuk kepada Yesus Kristus yang mati di kayu salib. Paulus menentang Yesus dari Nazaret. Hal itu kulakukan ayat 10. Aku bukan saja telah memasukkan banyak orang kudus ke dalam penjara setelah aku memperoleh kuasa dari imam-imam kepala, tapi aku juga setuju jika mereka dihukum mati. Dalam rumah-rumah ibadat aku sering menyiksa mereka dan memaksanya untuk menyangkal imannya, dan dalam amarah yang meluap-luap aku mengejar mereka bahkan sampai ke kota-kota asing. Paulus ingin menunjukkan siapa dia sebenarnya, siapa yang kemudian mengubah dia, dan siapa yang kemudian saat ini dia bela. Kan awalnya dia menentang Yesus, ternyata yang mengubah dia Yesus, dan yang kemudian dia bela sekarang itu Yesus. Jadi kehidupan kita pada akhirnya kembali kepada Yesus. Paulus mengalami pertobatan yang dramatis seperti itu, tapi ujung-ujungnya juga pada Yesus. Dan apa tugas kita saat ini dalam lingkungannya? Seringkali kita berpikir, percaya pada Yesus itu cukup. Kayak Paulus saja, udah buta, syukur-syukur bisa melihat lagi. Tapi Paulus memiliki pemikiran yang berbeda. Dia buta, dia bisa melihat, tapi penglihatan dia yang baru ini untuk kehidupan orang lain lagi. Untuk kebenaran yang kemudian dia bisa siarkan ke siapa aja. Itulah kenapa Paulus tidak lagi jadi anggota Sanhedrin, dia menjadi tent maker, pembuat tenda. Dan pembuat tenda itu untuk dia bisa bertahan hidup, untuk dia bisa tetap hidup, ya. Yes, dan tetap juga melayani Tuhan kemanapun dia pergi. Ada perdebatan apakah dia menikah atau tidak ya, karena seorang Sanhedrin itu biasanya menikah, tapi ada juga yang mengatakan dia tidak menikah. Terlepas daripada itu, dia bertahan hidup dan mengikuti kehendak Tuhan untuk tujuan misinya. Dan ada perjalanan-perjalanan misionaris dia kan. Perjalanan dia ke titik A, ke titik B, titik C, ke jemaat A, jemaat B, jemaat C. Itu untuk mengabarkan berita kebenaran Yesus Kristus. Nah, kita tidak hanya berhenti pada percaya pada Yesus saja, tapi kita juga membagikan siapa Yesus itu. Membagikan kebenaran bahwa Yesus adalah jalan kebenaran dan hidup. Nah, dan kalau kita bisa melakukan itu, kehidupan kita bisa menjadi terang dan garam bagi siapa aja. Jadi Tuhan tuh pilih siapapun ya Pak Pendeta. Even orang yang menganiaya dia, Tuhan utus. Dan yang luar biasanya juga deh, tidak hanya Paulus yang kemudian percaya kepada Kristus, tapi orang-orang di sekitar dia juga banyak mengikuti dia. Dan itu terambil dari mereka yang mengikuti perjalanan misionaris Paulus. Banyak orang yang mengikuti dia. Dan Paulus menjadi penulis perjanjian baru terbanyak di dalam Alkitab kita. Karena
70%, 60-70% Perjanjian Baru itu ditulis oleh Paulus. Teologi, filsafat, dan kebenaran tentang Kristus itu ditulis oleh seorang yang bernama Paulus, yang dulunya tidak percaya kepada Kristus. Bayangkan kalau Paulus tidak dibutakan lalu kemudian melihat, mungkin kita tidak akan melihat Yesus dari sisi Paulus. Karena dari sisi Paulus lah kita mengenal mereka yang tidak percaya Yesus itu, bisa percaya kepada Yesus. Dan Tuhan juga menunjukkan Paulus untuk mengabarkan kebenaran itu kepada orang-orang Gentiles, kan? Orang-orang kafir. Bukan hanya kepada orang Yahudi, tapi pada bangsa-bangsa yang tidak percaya kepada Tuhan. Berarti pertobatan besar-besaran gitu ya Pak Pendeta? Pertobatan besarnya akan mendatangkan pertobatan yang besar juga pada orang lain. Keren sekali Pak Pendeta. Baiklah, kita masuk ke dalam kesimpulan mungkin Pak Pendeta. Kita masuk kesimpulan dan kita coba ambil ya pelajaran apa aplikasinya dalam kehidupan kita. Tapi kita ke segmen terakhir ya. Oke, baiklah. Kita akan berhenti sejenak sebentar setelah yang satu ini. Kembali lagi di Facebook, What's on Your Mind? Baiklah, pada saat ini teman-teman di rumah kita telah masuki bagian kesimpulan dari kisah daripada Paulus ini. Yes, dan kalau kita belajar tentang Saulus sebenarnya atau Paulus ya, tidak ada habis-habisnya karena apa yang kita bahas tentang Paulus banyak sekali yang bisa kita pelajari. Tapi kita fokus kepada pertobatannya ya. Kita fokus pada saat dia awal bisa melihat lagi dan kemudian memilih untuk mengikuti Yesus. Dan apa yang kita bisa pelajari juga dalam pertobatannya Saulus atau Paulus ini deh, ada dua cara sebenarnya Tuhan ingin tunjukkan. Ada yang sedramatis Saulus ya, tapi ada juga yang enggak. Ada yang ya saya belajar tentang Yesus karena saya membaca Alkitab, saya kemudian mengerti. Tapi dua-duanya ini, dua cara ini akan menuju kepada keselamatan Tuhan. Pada akhirnya pertobatan kita seakrobatik apapun, sedramatis apapun, sepanjang apapun jalannya ya. Karena ada yang menempuh jalan harus sekian lama untuk kemudian pada 1 atau 2 tahun terakhir hidupnya dia percaya Yesus. Atau bahkan seperti orang yang berada di kanannya Tuhan Yesus ya, disalib ya kan. Dia kemudian percaya pada saat dia sudah disalib, tapi Tuhan katakan engkau sudah bersama denganku di Firdaus. Pengalaman-pengalaman keselamatan seperti itu beragam. Tapi rencana keselamatan Tuhan tetap satu, yaitu menyelamatkan kita yang hilang. Dan Saulus mengajarkan kepada kita, atau Paulus mengajarkan kepada kita bahwa Tuhan memiliki kehendaknya yang ajaib. Dan ini dia tekankan dalam narasinya di Kisah Para Rasul 22. Mungkin dia boleh bacakan Kisah 22 ayat 14. Kisah Para Rasul 22 ayat 14. Lalu katanya, Allah nenek moyang kita telah menetapkan engkau untuk mengetahui kehendaknya, untuk melihat yang benar dan untuk mendengar suara yang keluar dari mulutnya. Nah, rencana dan tujuan Tuhan itu kehendaknya sesuai dengan apa yang dia keluarkan. Kan? Dari kehidupan kita tahu bahwa ternyata Tuhan itu walaupun kita dulunya tidak percaya, walaupun dulunya kita mungkin tidak memiliki iman kepada Tuhan, tapi kalau Tuhan ingin kita menjadi bagian dari rencana besarnya, tentu Tuhan akan tetap menuntun kita. Kalau Paulus misalnya tinggalkan Tuhan, dia buta dan kemudian dia mati aja sampai akhir hidupannya. Tapi ternyata Tuhan memiliki maksud tertentu. Bahkan sampai dia yang membuka banyak jemaat-jemaat. Dia yang banyak untuk menulis surat-surat. Dan itu yang menjadi kitab-kitab kita di dalam kitab suci. Dan kita bisa bayangkan, walaupun ada 11 rasul lainnya, tapi Rasul Paulus adalah rasul yang paling mencolok. Ya. Sebenarnya Pak Pendeta kalau dipikir-pikir, pada saat Paulus buta, justru di situ dia dibukakan matanya ya. Justru selama kehidupan yang sebelum-sebelumnya dia buta di situ. Yes, dan dia tidak menjadi rasul itu karena oh ya udah Paulus aja yang jadi rasul, nggak ada lagi yang lain. Seperti itu.
Paulus menjadi rasul karena perannya, karena kehidupannya yang sangat penting bagi orang-orang Kristen zaman itu. Dan dia menjadi rasul. Rasul itu kan, kerasulan itu bukan status yang dipilih. Itu sesuatu yang diberikan oleh orang atau oleh jemaat mula-mula karena perannya. Jadi kerasulan itu, selain yang hidup bersama dengan Yesus, peran kerasulan itu hanya Pauluslah yang menerima itu sebagai orang yang sangat berperan dalam kehidupan kekristenan waktu itu. Tidak ada lagi rasul di luar 11 murid Yesus selain Paulus. Jadi Paulus sangat penting, tapi diawali dengan pertobatan kehidupannya yang mula-mula. Dan ini menjadi pengingat bagi kita juga ya, bahwa apapun yang kita lakukan sekarang, kalau kita mau diubahkan, penglihatan kita diubahkan, kita akan mengikuti dan melihat apa yang menjadi rencana Tuhan. Harus berhati-hati berarti Pak Pendeta kalau kita sudah merasa paling benar. Harus hati-hati ya. Bisa jadi diubahkan. Dan jangan sampai kita terlalu merasa hebat. Karena hanya Tuhan saja yang hebat dalam kehidupan kita. Baiklah teman-teman semua, ini sudah menjadi bagian dari kesimpulan pelajaran kita hari ini. Dan untuk menutup pelajaran kita hari ini, kita akan sama-sama berdoa yang akan dipimpin oleh Pendeta David. Kita berdoa ya. Bapa dalam surga, terima kasih ya Tuhan atas kasih-Mu yang ajaib, Tuhan yang telah memberikan kepada kami pengingat kembali pelajaran yang sangat penting mengenai Paulus, bahwa Tuhan saja yang mengubah kehidupan kami dari yang sebelumnya tidak mengikuti Engkau menjadi seorang yang dilihat perannya begitu penting dan kemudian menjadi rasul. Dari Saulus menjadi Paulus, kehidupan kami dari yang semula bukan siapa-siapa, tapi dapat diubahkan untuk menjadi pengikut Kristus dan menjadi penginjil dimanapun kami berada. Tuhan, bantu kami sehingga kami dapat menjadi murid Yesus yang setia sampai pada akhirnya. Terima kasih ya Bapa, Kau telah bersama dengan kami dalam tayangan dan pembelajaran ini. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Tuhan, Kau memberkati seluruh pemirsa, saudara-saudari yang telah menyaksikan tayangan ini, sehingga kami dapat menjadi orang-orang yang bergantung kepada Tuhan senantiasa. Mohon ampun dosa kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih Pak Pendeta David untuk pembahasan hari ini. Dan jangan lupa juga untuk teman-teman di rumah yang ingin request untuk agar topik tokoh-tokoh Alkitab kesukaan kalian ingin dibahas, boleh langsung komen di video ini maupun DM ke Instagram Hope Channel Indonesia. Baiklah, teman-teman semua, cerita sudah selesai. Saya Derly. Dan saya Pendeta David Sebedeus. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Tuhan berkati.